Halo, selamat pagi Sobat Bung Santama semua. Welcome back di channel Bung Santama hari ini. Ya, tentunya gue mau bahas lagi tentang update tim nasional, dimana kita masih merasakan euforia terkait keberhasilan timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, tentunya kita masih sangat menikmati ya keberhasilan ini, dan juga timnas tentunya harus semakin mempersiapkan diri ke depannya, karena nanti pada tanggal 5 September kita sudah memulai langkah lagi untuk menjalani round pertama pertandingan pertama di round 3 tanggal 5 September. Dan untuk drawingnya sendiri, informasi terakhir itu akan dilakukan atau dilaksanakan tanggal 27 Juni di Kuala Lumpur ya. Indonesia berada di pot 6 bersama Korea Utara dan juga Kuwait. Nah, Indonesia tentunya menjadi tim dengan peringkat terendah ya di FIFA dengan peringkat 134, membuat kita satu-satunya tim ASEAN juga yang lolos sampai putaran ketiga, dan juga menjadi tim dengan peringkat paling buncit ya di Asia sendiri. Untuk peluangnya memang kita masih belum tahu ya, karena kita masih harus menunggu pertandingan ataupun kita harus menunggu nanti hasil drawingnya, di mana kita akan berpotensi bertemu tim-tim raksasa Asia seperti Korea Selatan, Jepang, dan juga Iran. Belum lagi nanti ada Australia, kemudian ada juga Qatar ya. Dan uniknya beberapa hari setelah laga, Sintayong sempat diwawancarai oleh media Korea Selatan. Dia mengatakan bahwa dia STY ingin bertemu dengan Korea Selatan justru di putaran ketiga ya, karena tentunya dengan posisi dia yang dulu pernah menjabat sebagai pelatih Korea Selatan, tentu dia paham betul ya karakter ataupun gaya main dari Korsel. Makanya dia kemarin mengatakan bahwa dia ingin bertemu Korsel di babak ketiga, karena dia yakin dengan materi pemain yang ada bisa memberikan efek kejutan kepada Korea Selatan ya. Dan Korea Selatan sendiri memang menjadi unggulan ya, atau di pot pertama bersama Jepang dan Iran. Memang jika melihat dari pot yang dibagi nanti, ada peluang kita untuk ketemu dengan Korea Selatan. Karena kalau misalnya kita bisa kalau gue sendiri sih lebih prefer Korsel ataupun Iran ya, dibanding harus bertemu dengan Jepang gitu. Karena kalau ketemu Korea Selatan tentunya menjadi sedikit keuntungan juga buat kita, karena Sintayong pasti paham betul melawan tim dari negaranya sendiri ya. Terbukti kemarin pada saat Piala Asia U23, Sintayong mampu mengalahkan Korsel ya, dan memastikan lolos ke semifinal dalam sejarah, dan juga menggagalkan Korea Selatan tampil di Olimpiade dalam sejarah karena kalah dari kita ya. Nah, ini tentunya sangat menarik ya, menunggu nanti hasil drawingnya. Sangat dinantikan juga oleh fans timnas sepak bola Indonesia. Drawingnya tanggal 27 Juni. Memang kalau melihat materi kita ya, materi dari skuad Indonesia ini termasuk mewah, termasuk komplit, tapi PR-nya adalah kita masih krisis dari striker ya. Ini terlihat dari pertandingan kemarin, di mana 2 gol dicetak oleh Tom Haye dan juga dari Rizky Ridho gitu. Rafael Struijk sendiri yang di plot sebagai striker, sebetulnya kan tidak murni striker dia. Rafael Struijk itu lebih cocok bermain sebagai sayap kiri atau sayap kanan, jadi di belakang striker, karena dia karakternya adalah turun dan mencari bola. Dia bukan tipe finishing yang menyelesaikan umpan manis gitu ya.
Nah, Rafael Struijk sendiri juga tidak begitu banyak gol yang dia ciptakan. Setidaknya dia, kalau gue hitung, dia baru mencetak 3 gol ya. 2 gol kemarin lawan Korea Selatan, 1 gol kemarin pada saat melawan Cina Taipei waktu itu kualifikasi 23. Dia baru mencetak 3 gol. Makanya ini menjadi PR untuk kita, karena pada saat nanti masuk putaran ketiga itu lawan-lawan yang dihadapi udah tim-tim elit semua, dan kita pasti akan menyaksikan pertandingan, setiap pertandingannya ya seperti kita kemarin menyaksikan melawan Irak, akan seperti itu gambarannya. Jadi kita sudah tidak bisa lagi menghadapi lawan-lawan yang levelnya mungkin setara dengan kita. Ini level-levelnya udah di atas kita semua gitu. Ada Qatar, ada Arab Saudi, kemudian belum lagi Irak gitu. Yang ini kalau misalnya nanti kita sampai ketemu Irak lagi, berarti memang kita selalu berjodoh dengan Irak ya. Sampai 3 kali berturut-turut bertemu dengan Irak dari 3 event. Nah, itu dia tadi PR dari timnas kita adalah krisis striker dan juga mungkin goalkeeper. Kita butuh kompetitor dari Hernando ya. Makanya kalau belum lagi kemarin Hernando juga sempat blunder lagi, untung saja itu bolanya nggak sampai membahayakan ya, tapi sudah blunder lagi karena memang kelihatan Hernando masih tegang ya. Setiap kali bola di back pass belakang, dia pasti langsung buang ke depan. Dia masih belum siap untuk bisa bermain seperti sebelum dia blunder, dia build up, dia masih kelihatan belum siap. Dan makanya kita masih menunggu keputusan dari CAS ya, bagaimana nanti untuk Martin Paes sendiri apakah bisa bermain, meskipun peluangnya agak tipis ya. Dalam arti kita khawatir bahwa proses di CAS-nya itu masih panjang. Jadi kemungkinan besar Martin Paes juga belum bisa bermain di bulan September nanti ya. Dan juga kabar terakhir untuk putaran ketiga ini akan dimainkan di Surabaya, di Gelora Bung Tomo. Nah, kalau memang ini benar, kalau memang nanti memang ternyata sudah rilis resmi dari PSSI bahwa akan bermain di sana, ya tentunya ini menjadi satu kabar baik juga ya, karena kalau untuk Gelora Bung Tomo sendiri kan stadionnya memang khusus untuk pertandingan bola gitu, tidak seperti di Gelora Bung Karno GBK. Kalau GBK itu kan memang punya negara yang dikelola oleh Setnek, jadi siapapun bisa sewa GBK gitu. Untuk konser pun juga bisa, karena memang itu punya negara yang bisa digunakan untuk event di luar sepak bola. Kalau nanti bermain di GBT Surabaya, maka bisa dipastikan bahwa kualitas rumput GBT pasti akan jauh lebih baik, karena memang GBT tidak digunakan untuk ajang di luar sepak bola. Jadi pure hanya untuk sepak bola saja gitu. Ya semoga saja kita lihat nanti update-nya akan bermain di mana. Cuman sempat ada rumor bahwa akan bermain di GBT. Nah, kalau misalnya jadi satu kabar baik juga, karena nanti masyarakat Surabaya juga pasti akan menyaksikan ya. Karena ya gue setuju sih, jadi jangan selalu main di Jakarta, karena timnas kan ada beberapa stadion juga di luar Jakarta ya, yang layak untuk menyelenggarakan partai internasional. Salah satunya di Gelora Bung Tomo. Nah, nanti juga Gelora Bung Tomo akan digunakan untuk Piala Asia U19 nanti sekitar bulan Agustus ya. Nah, nanti timnas U19 akan dilatih oleh Coach Indra Syafri. Nah, untuk kabar terakhir untuk JIZES, jadi ada update terbaru. JIZES ini palang pintu Venezia dan juga timnas Indonesia diincar oleh Parma dan juga Torino. Nah, Parma sendiri merupakan tim yang sudah promosi ke Serie A musim depan,
bersama dengan Como dan juga Venezia. Nah, untuk Venezia, untuk JIZ sendiri kabarnya diincar oleh Torino dan juga Parma ya. Nah, karena pelatih dari Venezia sendiri memang besar kemungkinan akan menjadi pelatih Torino ya. Ini satu kabar baik juga. Kalau gue boleh memilih sih, misalnya JIZ memang dia mau cabut dari Venezia, mending dia ke Torino gitu. Torino walaupun tim-tim ya termasuk tim kecil ya, tim papan tengah, tapi dia nggak pernah, udah lama juga dia nggak pernah degradasi gitu. Dia termasuk tim yang survive di Serie A. Dia cukup lama juga bertahan gitu. Jadi kalau tim-tim Serie B kan kayak kemarin Lecce, kemudian Salernitana juga kan degradasi juga gitu. Jadi bukan sekedar numpang lewat doang di Serie A kalau untuk Torino nih. Dia termasuk tim yang cukup konsisten bertahan di Serie A. Ya kita lihat aja nanti Jesus akan berlabuh kemana nih? Apakah tetap di Venezia atau dia akan mencari klub baru di Torino ya? Atau dia pindah ke Torino? Karena pelatihnya sendiri kemungkinan besar akan mengajak Jesus ke Torino. Ya, untuk para pemain seperti Jesus sendiri, dia masih menikmati liburan di Bali. Kemudian Ragnar Oratmangun juga sedang pulang kampung ke Maluku, menyambangi kampung halamannya. Kemudian Justin Hapner sudah kembali ke Jepang karena J-League masih berlangsung. Jadi untuk timnas Indonesia, kita menunggu nanti drawingnya tanggal 27 Juni. Apakah Indonesia mendapatkan drawing yang menguntungkan untuk kita sehingga kita bisa menapaki putaran ketiga ini dengan persiapan yang jauh lebih matang. Kita tunggu nanti tanggal 27 Juni drawing putaran ketiga. Semoga Indonesia berada di dalam grup yang kita memiliki peluang untuk bisa, paling tidak kita bisa lolos ke putaran keempat ya. Kalau untuk mengincar peringkat 1-2 mungkin agak berat ya, tapi kita punya peluang untuk posisi 3-4 karena 1-2 ini kan nanti setiap grupnya 3 grup terdiri dari 6 tim. Peringkat 1-2 ini akan lolos langsung Piala Dunia. Peringkat 3-4 nanti akan diadu lagi di putaran keempat. Nah, kita punya chance untuk di putaran 3 dan 4 ini. 3 dan 4 nanti akan dibikin grup lagi terdiri dari 2 grup masing-masing diisi 3 tim. Nah, yang juara grup masing-masing dari grup akan lolos ke Piala Dunia. Jadi perjalanan masih panjang. Kita tentunya mendukung terus timnas Indonesia untuk melangkah untuk road to Piala Dunia 2026. Ini akan menjadi satu perjalanan yang panjang dan berat tentunya. Tapi kita optimis untuk Indonesia bisa melangkah lebih jauh lagi di kancah kualifikasi Piala Dunia. Dan Indonesia menjadi satu-satunya tim ASEAN yang memberikan kebanggaan untuk ASEAN karena mampu lolos ke putaran ketiga. Dan tentunya dengan skuad yang ada dan ditambah mungkin nanti ada pemain atau striker diaspora barunya, kita belum tahu. Tapi yang jelas Sintayong sudah mengindikasikan bahwa dia akan mencari striker yang naluri golnya tinggi ya, yang kita belum dapatkan dari Liga 1 dan dari luar juga kita belum dapatkan. Kita masih menunggu siapakah nanti yang akan dinaturalisasi oleh Indonesia untuk bisa menjadi striker timnas Indonesia yang kita butuhkan, yang menjadi masalah juga ya untuk timnas kita karena kita hingga saat ini masih belum menemukan striker yang cukup kita butuhkan, yang memiliki insting naluri gol yang tinggi. Baik, Sobat Bung Santama, sedikit tadi gue update tentang perkembangan Indonesia, tim nasional Indonesia. Tentu kita menunggu drawingnya nanti tanggal 27 ya. Semoga kita bisa berada di grup yang kita memiliki peluang untuk lolos ke putaran keempat, dan syukur-syukur kita memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Baik, thank you Sobat Bung Santama. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.
Kita ketemu lagi di konten gue berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.